Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mengakibatkan lebih dari 360 orang siswa PAUD hingga SMK sakit. Pemkab Bandung Barat tetapkan status kejadian luar biasa keracunan MBG di Cipongkor. Dampak gempa bumi yang melanda Sukabumi minggu lalu, hampir 130 rumah warga Lewiliang dan Pamijahan Kabupaten Bogor rusak. Sejumlah desa di Kabupaten Bogor ternyata dijadikan jaminan utang bank. Kok bisa? Kebakaran menghanguskan sebuah bangunan rumah yang dijadikan tempat usaha laundry dan penyewaan alat pesta di Jalan Neptunus, Kota Bandung, Selasa sore. Akibatnya seluruh peralatan di tempat usaha tersebut ludes dilalap api. Warga di sekitar Jalan Neptunus, Kota Bandung, Selasa sore panik setelah kobaran api tiba-tiba muncul dari gudang penyimpanan alat pesta Selasa sore. Bangunan tersebut sebenarnya adalah rumah tinggal yang dijadikan tempat usaha persewaan alat pesta dan laundry. Api yang dengan cepat membesar menghanguskan seluruh isi bangunan termasuk kursi pesta dan mesin cuci. Petugas damkar yang tiba di lokasi bisa melokalisir api hingga tak merembet ke bangunan di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jumlah korban keracunan massal akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat menurut data Pemkab mencapai 364 siswa. Pemkab Bandung Barat pun menetapkan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sampai Selasa sore, korban keracunan massal setelah mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor terus bertambah. Digotong anggota keluarga, satu persatu korban masih berdatangan ke posko siaga darurat di Aula Kecamatan Cipongkor untuk mendapatkan penanganan tim medis. Banyaknya jumlah korban, mulai dari siswa PAUD hingga SMK, memaksa Pemkab untuk menetapkan kasus keracunan MBG ini sebagai kejadian luar biasa. Untuk sementara, pemerintah juga menghentikan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cipongkor. Dari kejadian ini juga terungkap bahwa seluruh dapur MBG di Bandung Barat ternyata belum memiliki sertifikat sehat dan layak. Ada ratusan siswa yang keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Dari data yang saya dapat sampai pagi ini ada total 364 korban yang terdampak. Sekarang juga kita sudah menetapkan ini sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh. Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja, Pak? Hampir semua. Jadi Hampir kita semua. akan melakukan melalui BGN ya, dan dinas terkait untuk segera memproses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Dari total 364 siswa yang keracunan, mayoritas atau sebanyak 225 orang siswa sudah dipulangkan untuk dirawat di rumah. Namun masih ada korban yang berdatangan dengan gejala keracunan setelah mengkonsumsi MBG yang diduga basi. Menu MBG yang dikonsumsi korban adalah ayam bumbu kecap, tahu goreng, dan buah melon. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kepala Badan Gizi Nasional mengungkap ada kelalaian yang dilakukan dapur SPPG di Cipongkor, Bandung Barat sehingga kasus keracunan MBG terjadi. Sebagian siswa korban keracunan pun masih dirawat di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Hingga Rabu pagi, 11 orang siswa korban keracunan MBG hari Senin 22 September lalu masih dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Mereka masih terbaring dan menjalani perawatan tim medis di posko darurat.
Sedang dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cipongkor yang membuat menu MBG yang menyebabkan keracunan massal operasionalnya ditutup sementara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang meninjau dapur MBG Cipongkor mengakui ada kelalaian penanganan makanan yang dilakukan oleh SPPG Cipongkor sehingga menyebabkan keracunan massal. Keracunan kerap terjadi pada dapur SPPG baru yang belum terbiasa dan paham memproduksi dan menangani makanan hingga ribuan porsi per hari. Saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran. Itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut. Dan saya sudah minta untuk stop sementara. Ini kan banyak kejadian dengan SPPG baru ya. Memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Jadi kalau ada penerima manfaat, katakanlah 3.520 sekolah. Memang untuk awal-awal baiknya 2 sekolah dulu, 3 sekolah dulu sampai terbiasa. Seringnya terjadi keracunan massal akibat mengkonsumsi MBG dengan korban ribuan siswa mengungkap bahwa mengadakan makanan dalam jumlah besar bukanlah perkara mudah dan tidak bisa dilakukan dengan cara coba-coba. Dapur MBG harus dipersiapkan dengan matang dan dioperasikan oleh sumber daya manusia yang profesional, sehingga para pelajar yang harusnya mendapatkan manfaat tidak justru menjadi korban eksperimen seperti yang terjadi saat ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Dampak gempa bumi berkekuatan 4 magnitudo yang melanda wilayah Sukabumi dan Kabupaten Bogor Minggu 20 September lalu, ratusan rumah di Kecamatan Lewiliang dan Pamijahan Kabupaten Bogor rusak. Warga pun ketakutan karena rumah mereka mengalami keretakan, bahkan ada yang ambruk. Warga kampung Cianten, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor hingga kini dihinggapi ketakutan setelah terjadinya gempa berkekuatan 4 magnitudo yang melanda desa mereka sejak Minggu malam 20 September lalu. Rumah mereka retak-retak, bahkan ada yang ambruk. Apalagi gempa susulan terus terjadi. Warga pun banyak yang memilih untuk tidur di tenda darurat saat malam hari. Yang paling gede malam minggu sama hari kemarin tuh sore. Itu yang rumahnya yang ambruk kampingnya itu malam. Sejam sekali, paling lambatnya itu yang gedenya ya. Yang kecil-kecil mah sejam sampai 3 kali. Khawatir gak? Ya iyalah, apalagi seperti ada yang sudah roboh gitu gimana? Ngungsi atau gimana Pak? Kalau malam? Ada yang ke atas, ada yang siaga aja gitu. Kan ini mah sebelum ada getaran itu kan ada bunyi dulu, gitu ya, beda dengan gempa laut ya. Kalau gempa laut itu kan begitu langsung goyang. Ini mah bukan goyang, ini mah itu kayaknya kayak dari bawah gitu. Menurut data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Bogor dan Polsek Lewiliang, akibat gempa 127 unit rumah warga dan 1 tempat ibadah rusak. 1 bangunan diantaranya rusak berat. Kejadian dampak daripada gempa yang terjadi di hari Minggu tanggal 21 sekitar pukul 16.23 itu terjadi gempa, jadi mengakibatkan beberapa rumah yang ada di Kampung Cianten, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang ini sekitar 127 rumah, 1 musola itu yang terdampak, rusak ringan, 1 berat, dan untuk korban jiwa nihil. Saat ini warga berharap Pemkab Bogor memberikan bantuan untuk perbaikan rumah mereka yang rusak. Wilayah ini memang sudah berulang kali mengalami gempa. Tahun lalu gempa juga sempat merusak rumah-rumah warga. Menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gempa yang terjadi minggu lalu diperkirakan bersumber dari sesar Bayah Salak, segmen Cianten. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Garut bagian selatan sejak sore hingga malam mengakibatkan tembok penahan tebing rumah warga setinggi 7 meter dengan panjang 40 meter ambruk. Akibatnya 3 bangunan rumah kini terancam tergerus longsor susulan.
Tembok penahan tanah permukiman warga di Kampung Ciwaru, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Garut ini ambruk setelah diguyur hujan deras sejak Selasa malam. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Garut Selatan tak mampu ditahan tanggul yang baru saja selesai dibuat. Warga mengaku mendengar suara gemuruh saat tembok penahan tebing itu longsor. Awalnya kejadian sekitar jam 12.00. Saya juga lagi itu begadang. Kebetulan itu lagi begadang, ada suara yang gemuruh gitu. Gitu. Hujannya besar sekali, Pak. Karena kan hujan besar, saya nggak bisa tidur. Langsung lihat sudah ambruk ya. Kalau masih walau sudah ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena bangunan rumah di atas tebing belum ditempati karena baru selesai dibangun. Namun longsor merusak 2 rumah di atas TPT dan 1 rumah lainnya juga terancam longsor. Material longsor juga sempat menutup jalan yang berada di bawahnya. Namun warga telah menyingkirkan sebagian longsoran TPT sehingga kembali bisa digunakan. Yang terdampak itu 2 rumah dan terancam 1 rumah, jadi total rumah ada 3 yang terdampak di sini. Material menimbun jalan, memang menimbun jalan dari tadi pagi dari ke sini tidak bisa dilewati, hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 saja dan pejalan kaki. Tapi berkat inisiatif warga dan kerjasama warga di sini semua, alhamdulillah hari ini dan saat ini mobil atau roda 4 sudah bisa lewat lancar. Pihak desa berharap segera ada bantuan alat berat untuk membersihkan seluruh material longsor dari jalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.